Hendra, seorang letnan Kopassus yang baru pulang dari cuti, merasa rindu kampung halamannya. Ia mengemudikan motornya dengan santai, berusaha untuk cepat sampai di rumah, meskipun tidak mengenakan seragam militer agar tidak menarik perhatian. Namun, saat melewati perempatan besar, Hendra dihentikan oleh seorang polisi lalu lintas, Bribka Sugondo, yang dikenal dengan sikap arogan dan suka mencari keuntungan pribadi dari pengendara. Tanpa meminta penjelasan, Sugondo langsung menuduh Hendra melanggar aturan lalu lintas dan meminta uang damai. Tindakan agresifnya membuat Hendra merasa ada sesuatu yang salah. Warga yang melihat mulai berbisik, mengetahui bahwa Sugondo terkenal dengan perilaku buruknya. Hendra tetap tenang, menjelaskan bahwa ia tidak bersalah dan lebih memilih untuk ditilang sesuai hukum daripada terlibat dalam praktik ilegal yang sering dilakukan oleh polisi tersebut. Sugondo semakin terprovokasi saat Hendra menolak memberi uang damai dan menantang sikap arogan Sugondo dengan tegas. Ketegangan meningkat saat Sugondo mencoba mengancam dan memperbesar masalah. Namun, Hendra tidak mundur dan tetap menolak untuk terlibat dalam tindakan tidak sah. Sugondo merasa terhina, mencoba meraih Hendra, tetapi Hendra dengan cepat menepis tangan Sugondo, yang membuat suasana semakin panas. Sebuah pertempuran kehormatan terjadi di depan publik. Hendra mempertahankan sikapnya yang tenang dan menghindari kekerasan, sementara Sugondo, yang merasa harga dirinya tercoreng, semakin kehilangan kendali. Hendra tetap tenang berkat pelatihan militer yang ketat, dan meskipun Sugondo berusaha keras, Hendra dengan mudah menghindari serangan-serangan yang datang kepadanya. Sugondo, yang merasa dihina, mengancam akan menangkap Hendra dengan tuduhan melawan petugas. Namun, meskipun Sugondo mengacungkan tongkat polisinya, Hendra tetap bisa menghindari serangan dengan keterampilan bertarung yang luar biasa. Sugondo semakin emosional, dan saat ia mencoba menyerang dengan lebih keras, Hendra tetap tenang dan menghindar, yang semakin menarik perhatian warga sekitar. Setelah terjatuh akibat kegagalan melawan Hendra, Sugondo merasa sangat terhina, terlebih lagi ketika warga sekitar mulai berkomentar dan memperhatikan kejatuhannya. Sugondo tidak hanya kalah secara fisik, tetapi juga secara moral di hadapan masyarakat. Kejatuhannya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang kekuatan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi provokasi. Meskipun telah kalah, Sugondo tidak menerima kekalahannya dengan lapang dada. Ia berkumpul dengan preman lokal di warung kopi, berencana untuk membalas dendam dan merusak reputasi Hendra yang telah mempermalukannya. Keinginannya untuk menghancurkan Hendra menunjukkan betapa besar dendam yang ia pendam, dan semakin memperburuk situasi yang sudah tegang. Hendra menyadari bahwa ancaman terhadap dirinya belum berakhir. Malam itu, ia menyiapkan diri untuk kemungkinan serangan yang datang dari Sugondo dan sekutunya. Meskipun dalam ketegangan, Hendra tetap tenang, mempersiapkan segala kemungkinan untuk melindungi dirinya dan keluarganya. Keahliannya dalam bertarung dan kewaspadaan menjadi kunci untuk menghadapi situasi yang semakin berbahaya. Serangan datang di tengah malam. Sugondo dan kelompoknya mencoba menyerbu rumah Hendra, namun Hendra dengan cepat melawan. Menggunakan keterampilan bertarung yang terlatih, Hendra dengan efisien mengalahkan para penyerang. Momen ini menjadi puncak ketegangan, menunjukkan bahwa Hendra bukan hanya seorang prajurit berlatih, tetapi juga seorang yang mampu mengatasi ancaman fisik dengan kecepatan dan kecerdikan. Di tengah ketegangan, Hendra menghubungi pihak berwajib untuk meminta bantuan, menyatakan bahwa dirinya baru saja diserang. Situasi semakin genting, dengan keberadaan Sugondo yang diketahui memiliki niat buruk terhadap Hendra. Ini menandai awal dari pertempuran besar yang semakin memperburuk kondisi. Beberapa waktu kemudian, seorang pria ditemukan babak belur dekat rumah Hendra.
Keadaan ini semakin memperburuk suasana di Jombang, menambah ketidakpastian di kalangan warga. Kekeruhan ini semakin menambah ketegangan dalam masyarakat yang sebelumnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik ini. Dalam kekalahan dan kemarahannya, Sugondo mengungkapkan kekesalannya. "Selamat, bos. Kita gagal. Dia bukan manusia, dia monster." Sugondo semakin terobsesi untuk menghancurkan Hendra dan bertekad untuk membalaskan dendamnya, menunjukkan ambisinya yang tidak terkendali. Akhirnya, duel antara Letnan Hendra dan Bribka Sugondo terjadi. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga simbol perjuangan antara kebenaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Hendra dan Sugondo saling membuktikan kekuatan mereka, dan suasana menjadi semakin tegang dengan banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran ini. Setelah pertempuran sengit, Hendra menang dengan menunjukkan belas kasihan. Ia memberikan nasihat kepada Sugondo, menunjukkan filosofi Hendra tentang keadilan dan integritas. Momen ini menjadi pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan, bahwa kekuatan moral dan kebenaran akan selalu mengalahkan arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hendra menjadi pemenang, bukan hanya dalam pertarungan, tetapi juga dalam perjuangan untuk mempertahankan keadilan di hadapan kekuasaan yang semu. Setelah pertarungan yang menegangkan berakhir, Hendra kembali ke kehidupan sehari-harinya dengan lebih tenang, meskipun bayang-bayang Sugondo masih ada di pikirannya. Ia tahu bahwa pertempuran fisik mungkin telah selesai, tetapi tantangan mental dan emosional yang datang dari perang ini belum usai. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian itu mulai lebih menghargai Hendra sebagai seorang prajurit yang tidak hanya tangguh dalam pertempuran, tetapi juga memiliki hati yang adil dan bijaksana. Reputasinya semakin kuat, dan ia mulai menjadi simbol keteguhan hati dan keadilan di mata masyarakat. Meskipun demikian, Sugondo masih belum sepenuhnya menyerah pada egonya. Ia merencanakan balas dendam lebih jauh, tetapi setelah beberapa waktu, ia mulai merasakan dampak dari keputusannya yang salah. Tekanan dari masyarakat dan rekan-rekannya semakin membebani dirinya. Sadar akan kesalahannya, Sugondo mulai merenung dan berusaha memperbaiki dirinya, meskipun tak mudah untuk menghapus noda yang telah ia buat di masa lalu. Dia menyadari bahwa kekuatan tidak selalu terletak pada kekerasan, tetapi pada pengendalian diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Di sisi lain, Hendra menerima tantangan yang lebih besar. Setelah kejadian ini, ia menjadi semakin dihormati oleh sesama rekan Kopassus dan masyarakat luas. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia bertekad untuk menggunakan posisinya untuk membantu mereka yang terjebak dalam kekerasan dan ketidakadilan, memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan dengan cara yang benar. Hendra, meskipun telah melalui banyak cobaan, kini memiliki tujuan hidup yang lebih jelas, menjadi contoh bagi banyak orang bahwa keberanian sejati datang dari tindakan yang adil, bukan dari kekuatan fisik semata.